Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Esti Utami selaku Kepala SD Negeri 1 Banjarjah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Banjarjah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina tahmid alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka kegiatan diseminasi modul 1.4 kebutuhan dasar manusia, teori kontrol guru dan juga restitusi. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tergolong umat yang mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya ini Bapak atau Ibu, ini terkait dengan kegiatan berbagi praktik baik kali ini. Kebetulan ini saya mendapatkan tugas dari CGP ini. Kebetulan CGP saya itu mendapatkan tugas untuk diseminasi terkait dengan modul 4. Kalau kemarin itu sama teman CGP saya, yaitu beliau Ibu Fermi, kemarin itu membahas terkait dengan motivasi kehidupan, intinya terkait dengan budaya-budaya positif. Nah, giliran saya sekarang itu bahasanya adalah tentang kebutuhan dasar, teori kontrol guru dan juga restitusi. Nah, sebelum kita sampai pada materi Bapak Ibu, kita untuk merefreshkan otak kita sejenak ya. Nanti kita tes breathing dulu. Yang pertama adalah terkait dengan tes pendengaran. Yang kedua nanti tes penglihatan. Yang ketiga tes konsentrasi. Nah, terkait dengan tes pendengaran lanjut. Nah, Bapak Ibu, setujukah Bapak atau Ibu dengan poligami? Setuju loh, betul ya? Setuju kan ini? Ayo Pak Anwar, setuju nggak? Pak Anwar setuju? Biasanya kalau yang cowok-cowok setuju. Kalau cewek nggak setuju ya, yang cewek setuju tapi jangan suami saya. Iya, itu ya? Ya. Berarti pendengarannya masih kuat karena masih bisa senyum ketika mendengar kata poligami. Lanjut. Nah, yang kedua, lakukan apa yang dilihat oleh panjenengan. Saya mohon untuk berdiri sejenak nih. Lakukan apa yang dilihat. Orang apa? Ya, pertama tangan di samping. Kanan kiri. Kanan. Ya, ikuti apa yang dilihat. Ke atas, ke depan, ke samping, ke bawah, ke depan. Apa yang dilihat? Oh iya. Ya udah itu aja, cukup. Ya, ternyata pusing untuk melihatnya. Ya, cukup. Satu lagi, satu lagi sekarang adalah tes konsentrasi. Bulan itu jumlahnya ada 12. Satu tahun ada 12 bulan. Pertanyaannya, ada berapa bulan hari yang ada 28? Ada berapa bulan hari yang ada 28? Yang ada 28-nya. Ayo, ada berapa? Bulan 1.
Ada berapa bulan hari yang ada 28? Yuk konsentrasi. Iya, ya semuanya ada 28-nya gitu. Iya, betul. Terima kasih Bu Lucy atas jawabannya ya. Lanjut. Nah, pertanyaan pemantikku terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Untuk Bapak Ibu ini kira-kira yang dibutuhkan itu apa ya? Bu, Pak Esti, yang Pak Esti butuhkan kira-kira apa? Ayo, butuh istri. Oh iya, butuh istri. Oke. Butuh istri. Kalau butuh istri berarti kebutuhannya itu kebutuhan apa ya bukan nih? Bertahan hidup. Oh iya, bertahan hidup tanpa istri maksudnya tidak bisa hidup. Iya. Kalau Bu Sri kebutuhannya kebutuhan apa Bu Sri? Butuh obat nyamuk. Butuh obat nyamuk ini kebutuhan apa ya? Butuh obat nyamuk. Butuh ketenangan, kesenangan. Iya. Kalau Bu Santi butuh bertahan hidup juga ini. Kalau Bu Idi refreshing. Iya, butuh kebebasan berarti. Kalau Bu Feni kebebasan juga. Pak Anton Pak Anton butuh apa Anton? Uang untuk bertahan hidup berarti. Kalau Bu Lucy butuh sehat berarti juga bertahan hidup. Tanpa kesehatan kita hidupnya tak akan bisa bertahan. Jadi begitulah kira-kira Bapak Ibu kebutuhan diri kita. Ya lanjut. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu, sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu ada di sini ada 5. Yang pertama itu adalah butuh untuk bertahan hidup, kemudian butuh kasih sayang juga, dan butuh rasa diterima oleh lingkungan kita, butuh kesenangan, butuh kebebasan, dan juga butuh penguasaan. Tuh, hakikatnya kebutuhan manusia semuanya itu secara garis besarnya ada di situ. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Yang lanjut dulu Bu. Nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia itu semuanya bisa terpenuhi dengan cara bagaimana? Yang pertama, kebutuhan dasar terkait dengan bertahan hidup itu akan bisa terpenuhi dengan makanan, kesehatan, rumah, dan lain sebagainya. Yang intinya itu adalah bagaimana agar kehidupan kita itu bisa sampai sebelum meninggal. Itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan terkait dengan kasih sayang dan diterima dapat terpenuhi dengan usaha memahami karakter satu sama lain. Ini berkaitan dengan kehidupan sosial. Bagaimana kehidupan kita kesehariannya dengan lingkungan sekitar kita. Tentunya kita juga perlu untuk disayang, juga perlu butuh untuk diterima. Saling menghormati, saling menghargai, komunikasinya itu juga harus baik antar sesama gitu. Dan juga bagaimana kita memberikan perhatian. Yang ini nantinya adalah bagaimana kita memberikan perhatian kepada murid-murid kita sebagai seorang guru. Tentunya nanti arahnya adalah ke situ. Yang ketiga itu adalah kebutuhan dasar terkait dengan penguasaan, terpenuhi dengan yakin akan daya diri dan kekuatan motivasi diri serta kasih sayang orang tua dan keluarga. Bekerja keras dan melakukan yang terbaik dalam mewujudkannya, menyampaikan, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan baik, berusaha mendapatkan perhatian dan kemudian menyampaikan kepada orang terpercaya dan bisa mendukung terlaksananya pembebasan tersebut. Lanjut Bu. Ya, yang keempat adalah kebutuhan dasar terkait dengan kesenangan. Akan dapat terpenuhi dengan cara bagaimana kesenangan kita itu yaitu ketika kita hidupnya adalah menjadi orang yang bertanggung jawab. Contohnya ketika kita memiliki tugas sebagai bendahara bos misalnya, ketika
sudah selesai, berarti itu kebutuhan dasar terkait dengan kesenangannya sudah terpenuhi, karena begitu selesai pasti rasanya plong, senang gitu. Dan menikmati setiap proses dengan bahagia berwisata bersama keluarga ataupun teman. Tadi berarti kebutuhannya Bu ini maksudnya adalah kebutuhan dengan kesenangan, ya, karena butuh refreshing. Yang kelima adalah kebutuhan dasar terkait dengan kebebasan, dapat terpenuhi dengan meningkatkan kemampuan dan skill sesuai dengan kebutuhan diri dengan mengikuti pelatihan secara mandiri ataupun lainnya. Next. Ya. Next, Bu. Ya, selanjutnya ini Bu ada studi kasus. Ini nanti Bapak Ibu saya kasih tugas untuk mengerjakan kasus ini. Nah, studi kasusnya adalah ada anak Nando, anak kelas 6 yang seringkali berlari keluar kelas menuju jalan di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Padahal itu kendaraannya ramai, dan jadi di sini Pak Anton kebingungan. Walhasil Pak Anton setiap kali lari untuk mengejarnya. Nah, dari kasus tersebut ada beberapa kemungkinan yang akan dijawab oleh Nando ketika ditanya oleh Pak Anton. Identifikasikan kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Nando. Jika respon Nando adalah seperti di kolom samping berikut, berilah tanda centang pada jawaban yang menurut Bapak atau Ibu benar. Itu. Oh, ini untuk dikerjakan. Okay. Ada satu visi. Ya, mandan berpikir sedikit itu ya. Monggo sambil dinikmati apa yang sudah disiapkan oleh Bu Santi. Silakan dibuka kotakannya, boleh? Ya. Dua, tapi beda, ini berbeda. Anu beda nih kan, beda di tulisan ini guys. Iya. Soalnya kan beda, soalnya itu beda. Iya. Sambil dilanjut. Iya. Nah, ini adalah kemungkinan jawaban yang akan dijawab oleh Nando, seorang anak kelas 6. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, kemungkinan soalnya jawaban dari Nando itu adalah seperti itu. Bapak Ibu silakan centang di kolom mana yang menurut Bapak itu, Ibu itu adalah benar. Dari kesenangan, kasih sayang, bertahan hidup, kebebasan, ataupun penguasaan. Oh iya. Waktu untuk mengerjakan 5 menit. Ayo Pak Anton, mohon waktunya Pak Anton ikut mengerjakan. Pulpen ya Pak Medi ya, pulpen ya. Oh iya, nah, Allah. Dinding aja, nggak salah orang apa-apa, santai aja dong. Iya. Nanti jam tangan Bu. Nah ini nanti. Ini sudah.
saja. Sudah Pak Anton? Mikir apa, Wid? Mikir apa? Ya, ya, ya. Ini Bapak Ibu, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Nah itu coba punya Pak Anton, jawabannya Pak Anton. Yang nomor 1 ini, yang aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kesenangan. Coba dilihat dulu sih di jawaban itu apa. Lanjut di next. Yang berikutnya lagi, satu lagi. Nah, oh iya betul. Ternyata yang dibutuhkan adalah kesenangan. Iya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kata kuncinya adalah di sini, senang. Iya. Terus yang kedua, Mbak Gani atau Bu Gani? Betul-betul jawabannya Bu Gani? Kasih sayang. Iya, betul juga. Berarti yang dibutuhkan adalah kasih sayang. Jadi jawaban yang nomor 2, ibu guru kejar aku karena ibu guru sayang aku. Di sini ada kata sayang, sudah jelas. Ya, yang berikutnya dulu sih. Coba jawabannya Bu Widi yang nomor 3, Bu Widi. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan. Oh iya, ternyata betul. Penguasaan. Ya, betul. Aku hebat kan. Nah, ternyata di situ kata kuncinya. Yang keempat, Bu Santi. Kebebasan. Iya, ini di sini adalah kebutuhan kebebasan. Aku bosan. Wong bosan berarti nanti itu adalah jenuh rasanya. Wong bosan kan kayak orang terkurung. Nah, maka dari situ di situ membutuhkan kebebasan. Ya. Next. Ya, demikian Bapak Ibu tadi terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi sudah paham yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kesenangan, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan kebebasan, dan juga kebutuhan penguasaan. Nah, selanjutnya kita di poin selanjutnya adalah terkait dengan posisi kontrol guru. Ini kita yang sebagai guru tentunya tadi hubungannya dengan yang itu tadi, dengan yang di depan tadi, hubungannya adalah ketika kita sudah mengetahui apa yang murid kita butuhkan, maka selanjutnya adalah bagaimana kita sebagai guru untuk memberikan kontrol kepada anak tersebut. Ya, nah pertanyaan pemantiknya, setuju apa tidak Bapak Ibu dengan hukuman untuk mendisiplinkan anak? Itu setuju atau tidak dengan hukuman yang fungsinya adalah untuk mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Coba Bu Sri, dulu Bu Sri, yang nomor 1 sepakat apa enggak Bu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju ya? Oke. Kalau Pak Wesdi tidak setuju. Kalau Bu Feni tidak setuju. Ya. Coba alasannya apa Bu Feni? Dari 2. Oh ya, apa yang namanya ekstrinsik ya? Apa ya bahasanya? Iya,
ekstrinsik itu Pak yang kemarin iya itulah ya. Jadi tidak setuju dengan hukuman kita jangan berikan kepada anak untuk hukuman, karena hukuman yang seperti itu nanti hukuman yang dari luar itu nanti sifatnya hanya akan menyiksa akan menyiksa diri kita, dan hasilnya nanti kemungkinan anak malah justru akan memberontak begitu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Ini sering terjadi. Kalau dulu cerita pengalaman saya pas di pesantren itu, kalau yang tidak ngaji hukumannya itu adalah disuruh tadarus Al-Quran. Nah, di sini juga kadang ada yang masih menggunakan seperti itu, yaitu ketika kita tidak melaksanakan pakai gaji, maka aku malah kemarin disuruh untuk hafalan. Yang tidak membawa gaji untuk anak laki-laki kemarin itu disuruh hafalan. Nah, kira-kira ini setuju atau tidak? Kalau yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif, dulu sih sobat. Tidak setuju juga. Oh iya, tidak setuju juga. Kalau Pak Kantor, pemberian hukuman dengan hal positif, tujuannya adalah agar anak bersikap disiplin. Setuju. Oh, iya. Kalau Pak Masih setuju nggak Pak Masih? Tidak setuju atau tidak? Nggak ada yang salah di sini Pak Masih sampai saja. Itu adalah menurut kamu. Ya. Hah? Ya. Kalau begitu, setuju nggak begitu? Tidak setuju juga. Kalau bukan ini? Tidak setuju juga. Oh ya, tidak setuju juga. Alasannya lagi begini. Ya. Iya. Awal kira-kira begini. Saya tidak setuju pemberian hukuman dalam bentuk hal positif pun dengan tujuan mendisiplinkan anak, karena sama seperti nomor 1 bahwasanya hukuman itu hanya akan memberikan rasa yang tidak nyaman baik bagi murid terutama dan guru dalam hati nuraninya. Tentu akan memiliki rasa yang tidak nyaman, karena juga akibatnya nanti motivasi yang timbul pada anak bukan dari hatinya, tetapi karena dia itu tujuannya ingin menghindari ketidaknyamanan. Begitu Pak. Terima kasih Bu Meli, tepuk tangan untuk kegiatan saya ini ya. Jadi tidak setuju nih Bapak Ibu, jangan, meskipun hukuman itu adalah hukuman yang positif sifatnya, itu sekarang sudah bukan zamannya. Sekarang sudah bukan zamannya untuk kita memberikan hukuman, karena itu akan hanya menumbuhkan rasa kebencian yang ada dalam dirinya, dan itu akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan atau hati yang tidak nyaman di dalam hatinya, di dalam anak tersebut memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu tersebut pun pasti karena terpaksa, dan efeknya nanti di luar pun akan memberontak juga ya. Kemudian yang ketiga, ini satu kali lagi, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini kemarin pengalaman saya pas di Rukol. Kalau bila yang ditanya itu adalah saya, kalau saya jawabnya tetap setuju. Berbeda dengan yang lain-lain, karena yang lain mungkin sudah membaca dengan materinya, jadi meskipun penghargaan itu yang teman yang lain banyak yang tidak setuju. Tapi kalau nggak tahu, kalau yang di sini coba dulu sih satu saja tidak setuju juga. Iya, iya. Alasannya apa dulu sih? Ini menurut pengalaman saya ya Pak. Ini kalau misalkan tadi pemberian hadiah itu juga sama sih, termasuknya juga motivasi eksternal atau motivasi yang dari luar. Jadi kalau misalkan motivasinya itu hilang, hadiahnya hilang,
maka semangat anak itu juga ikut hilang seperti itu sih mungkin. Jadi tidak kesadaran belajarnya itu hanya karena ada penghargaan atau ada hadiah, bukan karena kesadaran diri sendiri seperti itu. Terima kasih Bu Lucy. Jadi menurut Bu Lucy dengan penghargaan itu justru ketika nanti setelah selesai diberi penghargaan, semangatnya anak akan hilang, begitu nggih? Kalau nggak ada hadiahnya, anak jadi tidak semangat lagi gitu. Oh iya. Intinya tidak setuju dengan penghargaan. Iya, berarti tidak usah Bu. Sekarang kita nggak usah memberi penghargaan apapun kepada anak ya. Kayaknya yang lain juga sama dengan penghargaan itu tidak baik. Efeknya kepada anak ketika tidak ada penghargaan, nanti anak malah akan menjadi tidak semangat lagi ya. Next Bu. Nah, ini Bu, terkait dengan posisi kontrol guru, yang pertama adalah bisa dengan penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, maksudnya pembuatnya jadi muridnya merasa bersalah, yang ketiga adalah berposisi guru sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, ini kelanjutannya adalah next Bu, terkait dengan posisi penghukum, ciri-cirinya itu bagaimana sih ketika guru itu dikatakan sebagai penghukum? Yang pertama adalah menghardik. Guru gue menunjuk-nunjuk, membentak, menyindir, dan juga menyakiti. Entah itu apa kata-katanya. Intinya seperti itu. Ketika menghardik, menunjuk-nunjuk, guru membentak-bentak, berarti itu posisinya adalah di posisi penghukum. Dan hukuman itu biasanya berupa kepada fisik, contohnya mungkin bisa yang terlambat disuruh untuk lari, ngubengi sekolahan misalkan, itu seperti itu. Nah, dampak dari posisi penghukum itu nanti murid akan jadi pendendam. Muridnya itu jadi pendendam. Terus yang kedua, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampunnya. Dan juga murid akan menyalahkan orang lain, boleh alasan apa gue. Biasanya ya, ongkai, jadi seperti itu. Terus lagi biasanya murid jadi gelem berbohong. Yang terakhir adalah memberontak. Itu dampak posisi dari penghukum. Next. Nah, yang berikutnya adalah membuat merasa bersalah. Ini sebagai guru, ini adalah nanti pada posisi kontrol yang tingkat rendah. Ciri-cirinya kok guru gue dikatakan sebagai pembuat merasa bersalah. Guru ini cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya itu adalah dengan kata-kata yang menyalahkan murid. Nah, guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Itu dampak membuat merasa bersalah. Dampaknya dari guru yang membuat murid itu menjadi merasa bersalah adalah murid jadi merendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Yang kedua adalah murid akan merasa bersalah telah mengecewakan gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum kadangkala. Di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ya, yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Di sini ciri-cirinya guru yang memposisikan dirinya sebagai teman dengan murid itu adalah guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Guru ini murid itu orang menyakiti, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi.
posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Ada dampak negatifnya, dan ada dampak positifnya ketika kita sebagai guru memposisikan murid kita itu sebagai teman. Nah, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, di dalam kayak main guru kalau batin kok jadi muridnya kadang gelem curhat mari gurune, gelem terbuka, tapi di situ juga ada efek negatifnya. Dan dampaknya dari guru yang memposisikan murid sebagai teman, ini dampak positifnya. Yang pertama, murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya, ya. Murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya ketika gurunya memposisikan murid itu sebagai teman. Dan dampak negatifnya, murid tidak mandiri dan bergantung pada guru tersebut, tidak bisa berpikir sendiri bila ada masalah. Dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk bisa membantunya. Jadi tergantung, ada rasa ketergantungan dari murid lah. Ada kayak guru mau batanya gara kena gelembon garapnya. Nah, biasanya seperti itu. Nah, murid bisa berperilaku baik tapi hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini efek daripada dampak posisi guru yang memposisikan kepada murid itu sebagai teman. Berarti kadang kayak datang kalau murid ya orang apik, nek katon kalau murid itu juga tidak bagus. Next. Ya. Nah, yang keempat itu adalah posisi sebagai pemantau. Nah, ciri-cirinya apa? Guru yang memposisikan diri sebagai pemantau dikatakan itu adalah sebagai pemantau. Yang pertama adalah seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau atau menggunakan suara tinggi, halus. Yang kedua, tercipta identitas positif atau berhasil. Yang ketiga, posisi pemantau mengadakan perhitungan atau data untuk mengontrol murid, mengarahkan murid berdasarkan peraturan atau konsekuensi. Yang kelima, pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberi sanksi, selalu mengawasi ini. Nah, ini dampaknya, Bu. Dampak dari posisi pemantau yang pertama, murid itu memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Next. Nah, yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Ini adalah posisi yang terbaik. Posisi manajer itu adalah posisi di mana seorang guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya. Yang kedua, suara manajer netral, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi, tidak emosional. Dampak posisi manajer, murid mandiri, murid percaya diri dan dapat memecahkan masalah sendiri. Murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ini adalah posisi yang paling tinggi dari posisi manajer. Bagaimana memancing siswa agar siswanya itu mau mengakui kesalahannya sendiri tanpa dibentak ataupun lainnya. Next. Ya. Nah, pertanyaan, posisi kontrol mana yang paling ideal? Posisi kontrol mana yang dapat menimbulkan motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang keluar dari diri sendiri, ya, atau dari diri anak ataupun diri manusia itu sendiri lah. Itu motivasi intrinsik. Kira-kira menurut Pak Mesdi ini yang paling posisi kontrol yang paling mana, Pak Mesdi? Yang paling ideal menurut Pak Mesdi yang mana? Yang manajer
Wah, mantap sekali ya, betul pasti ya. Posisi yang paling ideal adalah posisi sebagai manajer. Jadi siki surat zaman Pak Masdi, ketika kita kepada murid-murid kita kok membentak-bentak domai wis udah zaman ini. Itu adalah pendidikan zaman dahulu, dan itu hasilnya ketika kita melakukan seperti itu anak justru akan memberontak. Jadi anak kemerdekaannya hilang karena sekarang adalah kurikulumnya sudah kurikulum merdeka. Iya, jadi posisi yang berada di posisi paling ideal di sini adalah posisi yang sebagai manajer. Next. Nah, posisi manajer adalah posisi ideal yang hendaknya dituju oleh setiap pendidik, ya Bapak Ibu. Bagaimana kita berusaha untuk memotivasi diri kita agar kita bisa memposisikan diri sebagai guru adalah di tingkat yang manajer. Di posisi manajer, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid, yang semuanya itu adalah tujuannya untuk murid. Next. Ya, perjalanan seorang guru itu tentulah tidaklah mudah untuk sampai pada posisi manajer. Iban saya mandang angel, harus mengendalikan emosinya juga. Kadang karena sudah terpancing oleh keadaan, jadi kita kadang langsung pada poinnya, kadang seperti itu. Namun tujuan seorang guru yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Di situ Bapak Ibu, tugas kita sebagai guru adalah bagaimana kita sampai pada posisi manajer. Jadi kalau yang pertama tadi itu adalah kita harus mengidentifikasi dulu kebutuhannya murid kita itu apa. Kemudian setelah diidentifikasi baru kita nanti adalah menuju sampai pada posisi kontrol guru. Gitu. Next. Nah, semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah kita bahas tadi dapat menjadi ajang reflektif bagi kita semua agar terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Jadi semuanya itu adalah kita di sini sebagai guru adalah untuk murid kita. Yang kita lakukan semuanya adalah untuk memerdekakan murid kita, bagaimana kita mendidik kita agar murid-murid kita menjadi siswa yang bertanggung jawab. Gitu. Next. Nah, lanjut kita ke garis besar posisi kontrol. Di sini adalah rangkuman dari yang tadi sudah dijabarkan. Di situ ada identitas gagal. Kalau yang penghukum dan juga membuat orang merasa bersalah itu posisinya adalah di identitas gagal. Karena kontrolnya itu adalah ada kontrol dari luar. Biasanya yang dilakukan guru perbuatannya adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, guru biasanya berkatanya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, jangan seperti itu. Nah, hasil daripada menghukum itu akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong tadi yang sudah dibahas. Kemudian yang membuat orang merasa bersalah ini biasanya guru ini tukang ceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Seperti itu. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu telah sekali mengatakannya, ibu stres, nah misalkan seperti itu. Itu pada posisi penghukum. Hasilnya nanti murid itu akan menyembunyikan, menyangkal, bahkan juga bisa berbohong. Dan yang ketiga tadi adalah yang pada posisi teman. Ini guru biasanya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu paham, ibu pernah membantu kamu. Jangan seperti itu. Itu kata-kata yang dikatakan kita ketika kita sebagai teman. Ketika guru memposisikan sebagai teman, ini biasanya kata-kata yang dikeluarkan adalah seperti ini. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Seperti itu. Nah, hasilnya dari
posisi guru sebagai teman itu nanti adalah pada ketergantungan. Murid itu akan meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitasnya. Nah, saya pikir biasanya murid yang ngomong, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu ya Mas ya. Terus yang sebagai pemantau, ini guru biasanya menghitung dan mengukur yang dikatakan apa peraturannya, terus hasilnya ini nanti murid akan menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, yang terakhir adalah ini yang paling baik adalah pada posisi manajer. Ini guru dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tapi nanti murid itu akan disuruh untuk mencarinya kesalahan sendiri. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, itu adalah untuk menguatkan pribadinya seorang murid tersebut. Ini dengan kata-kata mancing, istilahnya mancing murid gelem ngomong naderek ngakui derek seperti itu. Nah, yang akan dikatakan hasilnya adalah murid itu menjadi kuat, pribadinya itu akan menjadi kuat. Ini bisa dipraktekkan oleh kita semua sebagai guru. Nanti ketika murid-murid kita itu ada dalam masalah apapun itu bisa dipraktekkan nanti gitu. Jadi ini adalah teori-teori kontrol yang kelima ini, dan bagaimana cara mengatasinya, bagaimana kita memposisikan diri sebagai manajer. Harusnya kita jangan sampai pada posisi yang penghukum, karena akan menimbulkan efek yang tidak baik pada murid-murid kita. Ya, next music. Ya, nah selanjutnya ini tugas lagi Bapak Ibu, posisi kontrol guru yang mana? Nah, ini biar tidak terlalu berlarut-larut, mungkin nanti langsung dijawab saja nih. Nah, posisi kontrol guru yang mana kira-kira kalau dengan pernyataan-pernyataan seperti ini? Bisa Bapak Ibu lihat di sini. Nah, pernyataan-pernyataan yang pertama adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, di sini harusnya kita baca lagi. Nah, kalau waktunya berlarut-larut, mungkin bisa diwakili oleh komandan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berusin, coba berusin. Itu kira-kira yang posisinya sebagai apa? Membuat orang merasa bersalah ya. Membuat orang merasa bersalah, betul? Coba dicek di belakangnya. Kita buka langsung aja, kita buka. Next. Nah, ya betul nih. Membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah posisi pada posisi penghukum, tapi nadanya biasanya yang nada jujur, emosi seperti itu. Ketika kamu tidak pernah benar melakukannya, silakan kamu lari keliling sekolah ini. Nah, itu adalah posisi penghukum. Jangan. Terus yang ketiga adalah yang posisi teman. Ayolah melakukan demi ibu atau bapak. Ini adalah pada posisi teman. Ini yang keempat. Berikutnya adalah apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kata kuncinya adalah di stiker bintang. Berarti ini adalah pemantau ya. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah posisi manajer. Jadi murid itu ditarik untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Silahkan kamu refleksikan sendiri. Nanti Bu Guru, Bapak atau Ibu Guru tinggal mengatur benar apa tidak yang akan dia lakukan. Terus yang kamu selalu yang paling terakhir adalah pada posisi penghukum. Ya, next Bu. Selanjutnya ini yang terakhir adalah terkait dengan
penerapan segitiga restitusi. Jadi restitusi itu apa sih? Ada penerapan segitiga restitusi next dulu. Nah, di sini Bapak Ibu restitusi. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa itu restitusi. Nah ini ada, ya. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya. Seperti itu nggih Pak Mesti nggih Bapak Ibu. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya. Prosesnya men murid ini bisa balik mengalami kelompok sing kaya maune sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Jadi murid iki memikir dewek, kokon menyelesaikan masalah dewek. Biasanya nek dengan temuannya sendiri itu murid akan lebih bertanggung jawab seperti itu. Nah, restitusi ini bukan menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengelompokkan murid pada kelompoknya. Itu. Next. Nah, ini ciri-cirinya ya, 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Ini ciri-cirinya bisa dikatakan restitusi. Nanti atau ibu guru menawarkan kepada murid solusi apa yang akan diselesaikan, yang akan dikerjakan. Terus yang keempat adalah restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Main kon angen-angen muridnya Pak Masjid. Jadi muridnya kalau angen-angen, oh memiliki kesalahanku adalah seperti ini. Dan penyelesaiannya juga pada murid itu sendiri. Bukan kita yang menentukan menyelesaikan masalahnya, tapi ditawarkan apa yang akan kamu laksanakan, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi itu fokus pada karakter bukan pada tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Itu adalah tujuannya dari restitusi yang terakhir ini adalah tujuannya. Next. Nah, segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu gambaran semuanya dari segitiga restitusi itu ada. Yang pertama adalah kita stabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan juga menanyakan keyakinan. Ini langkah-langkah restitusi, makanya bisa dikatakan dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus dari ditawari, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, bukan? Jadi seperti itu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Next. Nah, ini lebih jelasnya terkait dengan restitusi yang pada posisi 1, yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi itu bertujuan
untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia itu akan mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Nah, kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Nah, dikritik-kritik, dihardik-hardik itu malah justru akan membuatnya dalam posisi yang gagal. Kalau ia ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat di bawah ini. Ini langkah-langkah atau kata-kata yang diucapkan ketika kita ingin menstabilkan anak tersebut, menstabilkan identitasnya. Yang pertama adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Pak Guru juga pernah berbuat salah. Nah, terus tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna hanyalah satu, jangan seperti itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, itu kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terusnya adalah kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu next. Itu adalah yang menstabilkan identitas. Terus yang kedua adalah sisi validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Nah, seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu akan memenuhi kebutuhan anak tersebut. Nah, kemudian kalimat di bawah ini yang mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Yang pertama, pada posisi validasi tindakan yang salah, kata-kata yang akan dikeluarkan atau digunakan adalah pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Sebenarnya kamu bisa melakukan hal yang lebih dari ini. Nah, terus yang kedua, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu adalah memvalidasi. Aku ini alasannya. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang lebih baru. Itu nggih, Bapak nggih. Karena sudah tahu tadi segitiga institusi yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir ini adalah menanyakan keyakinan. Ya, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah satu dan tingkah laku yang salah telah divalidasi semuanya. Langkah dua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Jadi anak itu disuruh untuk mengingat apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita sepakati, apa yang menjadi keyakinan sekolah kita, jadinya seperti itu. Apa bayangan kita tentang kelas ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, sebenarnya seperti itu. Next, Bu. Nah, ini kesimpulannya dari penanganan kasus yang dilakukan guru dengan pendekatan segitiga restitusi.
diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Itu adalah tujuan daripada adanya restitusi. Jadi dari yang pertama tadi adalah kita identifikasi kebutuhan anak kita dulu, apa yang dibutuhkan dari anak kita. Setelah kita mengetahui teori-teori dari kebutuhan manusia adalah nanti pada posisi kontrol gurunya. Gurunya bagaimana harus melakukannya atau menghadapinya pada posisi tersebut. Nah, yang terakhir ini nanti terkait dengan segitiga restitusi, ini adalah penyelesaiannya agar anak itu bisa kembali pada kelompok-kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Demikian, itu adalah diskusi kita pada siang hari ini. Next, Bu. Nah, ini terima kasih, salam dan bahagia, restitusi. Sama-sama. Nah, ini dokumentasi penerimaan segitiga restitusi, karena ini adalah kemarin mendapatkan tugas yang disuruh untuk membuat permasalahan, ya, masalah perkara masalah. Nah, ini adalah yang kemarin saya lakukan dengan Mas Vino. Yang kasusnya Mas Vino ini adalah karena kemarin di kelas 1 ada anak kelas 1 yang mencoret-coret buku temannya, kemudian dipanggil. Begitu, hasilnya adalah seperti itu dan sudah ada langkah-langkahnya di situ. Nah, lanjut Bu, next. Satu lagi, refleksi pelajaran apa yang Bapak atau Ibu dapatkan pada siang ini. Saya akan menjadi guru yang seperti apakah setelah mengikuti sesi berbagi ini. Dan 3, tuliskan referensi Bapak atau Ibu pada link. Ini mau pakai jambon Bapak mau langsung saja, Bu? Langsung. Langsung awal, referensikan awal, langsung awal, terus jambon. Ya. Pelajaran apa yang Bapak atau Ibu dapatkan pada siang hari ini? Ini adalah untuk refleksi kita, dan saya akan menjadi guru yang seperti apakah setelah mengikuti sesi berbagi ini. Dari dulu sih, semoga Bu sambil berdiri nggak apa-apa, kan? Ini semuanya bagian, Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan oleh Pak Kongres. Untuk yang pertama, pelajaran apa yang dapat kami ambil dari kegiatan berbagi praktik baik ini, tentunya saya pribadi dan sebenarnya menjadi lebih paham apa itu tentang budaya disiplin positif, kemudian dasar manusia, kemudian kontrol guru di kelas dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu saya akan menjadi guru seperti apakah. Harapannya selanjutnya saya khususnya pribadi akan berusaha menjadi guru yang lebih baik lagi, yang bisa menerapkan segitiga restitusi di kelas saya ketika ada suatu permasalahan, sehingga bukanlah menjadikan hukuman sebagai solusinya, tapi menjadikan restitusi untuk memecahkan permasalahan yang ada. Ya sudah, terima kasih. Terima kasih Bu Lucy. Nah, satu lagi aja ya, ya. Apa ini? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, pelajaran apa yang saya dapatkan pada siang hari ini. Terima kasih Pak Mukas. Untuk siang hari ini saya menjadi lebih memahami tentang kebutuhan dasar hidup manusia. Kemudian saya juga tadi belajar tentang posisi kontrol guru dan juga bagaimana melakukan segitiga restitusi untuk
menangani masalah-masalah anak didik kita yang belum sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua, saya akan menjadi guru yang seperti apakah setelah mengikuti sesi berbagi ini. Bagi diri saya sendiri, saya akan berusaha untuk menempati posisi guru sebagai manajer. Walaupun terkadang mungkin saya juga akan bisa beralih ke posisi pemantau, karena memang kebetulan murid-murid saya adalah murid-murid yang masih perlu bimbingan khusus. Mereka belum bisa berpikir secara abstrak. Untuk kesiapan mental dan psikologis mereka juga masih perlu banyak bimbingan. Terima kasih Pak. Luar biasa refleksi Bapak Ibu hari ini. Ya, jadi kesimpulannya pelajaran yang sudah diambil, yang Bapak Ibu ambil adalah yang pertama tadi terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Yang kedua yaitu yang telah kita pelajari adalah posisi kontrol guru, dan yang ketiga adalah segitiga restitusi. Pak pasti mau merefleksikan? Ya udah cukup ya. Nah, mudah-mudahan setelah pembelajaran siang hari ini, kedepannya kita akan dapat menjadi seorang guru yang bisa memposisikan diri pada posisi sebagai manajer nih. Ini karena manajer ini adalah pada tingkat yang paling tinggi, dan kalau semisalnya kita beralih dari posisi manajer, ya paling tidak jangan kejauhan, jangan sampai pada menghukum, tapi cukup sampai pada pemantau saja. Harapannya seperti itu, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan untuk sekolah kita. Dan apabila saya dalam menyampaikan banyak kekurangannya sudah pasti, dan mohon maaf sudah mengganggu aktivitas Bapak Ibu. Nah, ini juga sebagai pengganti berbagi praktik baik saya. Jadi kedepannya saya sudah tidak lagi sudah kesampaian sekarang kesampaian Ibu Sari ya. Nah, cukup sekian dari saya. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo bisa kembali ke tempatnya masing-masing.